بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. متفق عليه. وفي لفظ آخر قال له صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. ففيه أن من أحب صفات الله أحبه الله وأدخله الجنة. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: Inna lillahi 99 asman 100 illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Muttafaqun alaih. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa yang menghafalnya dan menguasainya dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asaba ahadun qattu hammun wala hazan. Tidaklah seorang merasa sedih, merasa gundah, kemudian ia berkata dan berdoa, Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adilun fiya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa'a huzni wa dhahaba hammi. Tidaklah seorang tertimpa kesedihan kemudian ia membaca yang artinya, doa yang saya bacakan tadi yang artinya, ya Allah, sungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu, anak hamba perempuanmu, ubun-ubunku berada di tanganmu, keputusanmu tetap berlaku kepadaku, adil semua takdirmu, aku memohon dengan semua namamu, nama yang engkau berikan nama itu kepada dirimu, atau engkau ajarkan salah seorang dari makhlukmu, atau engkau turunkan di dalam kitabmu, atau engkau rahasiakan dalam ilmu gaib di sisimu. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, penghilang kesedihanku dan pengusir kegalauanku. Barang siapa yang membaca doa tadi, Allah akan adhaballahu hammahu wa huznahu. Allah akan menghilangkan kesedihan dan kegundahannya,
dan Allah akan menggantikannya dengan kebahagiaan. Faqila ya Rasulullah, Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, wahai Rasulullah, ala nata'allamuha, tidakkah kami mempelajarinya? Faqala bala, yanbaghi liman sami'aha an yata'allamaha, siogianya bagi siapapun yang mendengarnya untuk menghafalnya dan mempelajarinya. Hadis riwayat Ahmad. Juga dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seseorang di satu pasukan perang. Dan orang tersebut selalu membaca di dalam salatnya surat dan menutup dengan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ketika pasukan perang tersebut kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melaporkan apa yang ia lakukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi pun berkata, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Tanya, kenapa dia melakukan hal tersebut? Maka orang-orang yang melaporkan tadi pun bertanya kepada orang tadi. Ia menjawab, li'annaha sifatur rahman. Karena al-ikhlas adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang. Fa ana uhibbu an aqra'a biha. Aku suka membaca surat tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Beritahukan kepadanya sungguhnya Allah juga mencintainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz lain, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas menjadikanmu masuk ke dalam surga. Maka dalam hadis ini terdapat kandungan bahwa barang siapa yang mencintai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan mencintainya dan akan memasukkannya ke dalam surga. Inna ma'rifata asma'illahi wa sifatihi al-waridati fil kitab was sunnah والتي تدل على كمال الله المطلق من كافة الوجوه لمن أعظم أبواب إصلاح القلوب وذهاب همومها وغمومها وأسقامها، وذلك لأن الاشتغال بمعرفتها وفهمها والبحث التام عنها مشتمل على فوائد كثيرة وعظيمة. منها أولا أن علم توحيد الأسماء والصفات أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، فالاشتغال بفهمه والبحث عنه اشتغال بأعلى المطالب وحصوله للعبد من أشرف المواهب. ثانيا أن معرفة الله تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له، وهذا عين سعادة العبد، ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته والتفقه في فهم معانيها. ثالثا أن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه، وهذا هو الغاية المطلوبة منهم، فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له العبد، وتركه وتضييعه إهمال لما خلق له. وقبيح بعبد لم تزل نعم الله عليه متواترة وفضله عليه عظيم من كل وجه أن يكون جاهلا بربه معرضا عن معرفته. Sesungguhnya mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan kesempurnaan Allah secara mutlak dari segala segi merupakan pintu terbesar untuk memperbaiki hati, menghilangkan kesedihan, mengusir kegalauan, dan menyembuhkan hati dari semua penyakitnya. Karena menyibukkan diri untuk mempelajari nama-nama Allah, menyibukkan diri untuk memahami nama-nama dan sifat Allah, serta membahas nama-nama dan sifat-sifat Allah mengandung beberapa keutamaan, manfaat, dan buah-buah yang sangat indah. Di antaranya bahwa ilmu tentang tauhid asma wa sifat merupakan ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling agung secara mutlak, karena menyibukkan diri untuk memahami nama-nama Allah, mencari tahu tentang sifat-sifat Allah adalah
pekerjaan yang paling mulia. Dan ketika seorang mampu memahami nama-nama dan sifat Allah, maka itulah karunia yang terbesar. Yang kedua, memahami nama-nama Allah, mengajak dan memotivasi seorang untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, takut kepadanya, berharap hanya kepadanya dan mengikhlaskan segala ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah inti kebahagiaan seorang hamba. Karena tidak ada jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, juga berusaha memahami makna dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua makhluk. Agar makhluk mengenal Allah Subhanahu wa taala, agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Inilah tujuan terbesar mereka diciptakan. Maka menyibukkan diri untuk hal yang memang kita diciptakan untuknya adalah perbuatan yang paling mulia. Adapun meninggalkannya, menyanyiakannya, maka adalah termasuk menyanyiakan perkara yang kita diciptakan untuknya. Maka sangat tidak pantas bagi seorang hamba yang terus-menerus nikmat Allah dia rasakan, karunia Allah yang sangat banyak kepadanya, tidak pantas baginya untuk tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari mengenal Allah Azza wa Jalla. رابعا أن أحد أركان الإيمان بل أفضلها وأصلها الإيمان بالله، وليس الإيمان به مجرد قوله آمنت بالله من غير معرفته بربه، بل حقيقة الإيمان أن يعرف الذي يؤمن به ويبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته حتى يبلغ درجة اليقين، وبحسب معرفته بربه يكون إيمانه، فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمانه، وكلما نقص نقص. وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صفاته وأسمائه سبحانه. خامسا أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلها، حتى إن العارف به حقيقة المعرفة يستدل بما عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام، لأنه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته، فأفعاله دائرة بين العدل والفضل والحكمة، ولذلك لا يشرع ما يشرعه من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله، فأخباره كلها حق وصدق، وأوامره ونواهيه عدل وحكمة. Yang keempat, bahwasanya salah satu rukun iman, bahkan rukun yang paling penting adalah iman kepada Allah. Dan iman kepada Allah bukan sekedar seorang mengatakan aku beriman kepada Allah dan dia tidak mengenal Allah. Akan tapi yang benar, hakikat iman yaitu seorang mengenal siapa yang dia imani. Ia akan mengerahkan segala usahanya, segala tenaganya untuk mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sampai ia mencapai derajat al-yaqin, derajat keyakinan. Dan semakin seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka imannya pun akan semakin bertambah. Imannya akan semakin tinggi dan semakin kurang pengetahuan dan pengenalan seorang kepada Allah, maka semakin berkurang pula keimanannya. Dan jalan yang terdekat yang bisa menyampaikan seorang kepada hal tersebut yaitu ma'rifatullah, yaitu dengan cara mentadabburi dan merenungi nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, bahwasanya al-ilmu bihi, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, adalah pokok dan asal segala sesuatu. Sampai orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang benar, dia akan menggunakan apa yang ia ketahui dari nama-nama dan sifat-sifatnya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan dan apa yang Allah syariatkan dari hukum-hukum. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukan sesuatu kecuali berdasarkan
konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena semua perbuatan-perbuatan Allah tidak lepas dari keadilan atau keutamaan dan hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensyariatkan suatu hukum kecuali sesuai dengan konsekuensi dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari keutamaan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang Allah kabarkan adalah kebenaran, semua yang Allah kabarkan dan perintahkan adalah kebaikan, dan semua larangan Allah Subhanahu wa taala adalah mengandung keadilan dan kebijaksanaan. ومن هذه الفوائد أن معرفة الأسماء الحسنى والصفات العليا مقتضية لآثارها من العبودية والخضوع، فلكل صفة عبودية خاصة هي من مقتضياتها وموجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها، وهذا مضطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح. وبيان ذلك أن العبد إذا علم بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة، فإن ذلك يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا. وإذا علم بأن الله سميع بصير عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإن هذا يثمر له حفظ اللسان والجوارح وخطرات القلب عن كل ما لا يرضي الله، وأن يجعل تعلقات هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه. وإذا علم بأن الله غني كريم بر رحيم واسع الإحسان، فإن هذا يوجب له قوة الرجاء، والرجاء يثمر أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. وإذا علم بكمال الله وجماله أوجب له هذا محبة خاصة وشوقا عظيما إلى لقاء الله، وهذا يثمر أنواعا كثيرة من العبادة. وبهذا يعلم أن العبودية كلها راجعة إلى مقتضيات الأسماء والصفات. Dan di antara buah dan faedah mengenal nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, yaitu mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya akan menghasilkan dan membuahkan ubudiyah, peribadatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap sifat mempunyai konsekuensi peribadatan secara khusus. Ini adalah buah dari beriman dari nama-nama tersebut atau buah dari mengenal nama-nama tersebut. Dan ini ya terjadi pada semua jenis ibadah, yaitu ibadah hati dan ibadah anggota badan. Penjelasannya yaitu bahwasanya seorang hamba jika ia mengetahui bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan mudarat, hanya Allah yang memberikan manfaat, hanya Allah yang bisa memberi, yang bisa menghalangi, hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memberi rezeki, hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan, maka hal itu akan membuahkan ibadah tawakal secara batin kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuahkan tawakal kepada Allah secara lahir. Dan jika seorang hamba mengetahui bahwasanya Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, tidak ada yang tersembunyi meskipun sebesar dan sekecil anak semut di langit dan di bumi, kecuali Allah mengetahuinya. Allah mengetahui yang rahasia dan tersembunyi, Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat, Allah mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada. Maka ini semua akan membuahkan seorang akan menjaga lisannya, menjaga anggota badannya, menjaga bisikan-bisikan hatinya dari semua yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ia akan menjadikan semua yang berkaitan dengan anggota badan ini diarahkan kepada apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai. Dan jika seorang hamba mengetahui bahwasanya Allah Maha Kaya, Maha Dermawan,
maha baik, maha penyayang, maha luas kebaikannya, hal ini akan menjadikan seorang selalu berharap kepada Allah. Dan rasa harap ini akan menghasilkan dan membuahkan berbagai bentuk ibadah lahir dan batin, ya, tergantung pengenalan dan ilmu yang ia ketahui tentang Allah. Dan jika seorang mengetahui bahwasanya Allah mempunyai kesempurnaan yang mutlak, mempunyai keindahan yang sempurna, maka ini akan melahirkan kecintaan khusus, kerinduan yang besar kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini pun akan membuahkan berbagai bentuk ibadah. Dari sini kita ketahui bahwasanya ubudiyah, segala bentuk ibadah, kembali kepada muqtadayat asma wa sifat, yaitu buah dari beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. فإذا عرف العبد ربه المعرفة الحقيقية المطلوبة السالمة من طرق أهل الزيغ في معرفة الله، والتي تبنى على تحريف الأسماء والصفات أو تعطيلها أو تكييفها أو تشبيهها، فمن سلم من هذه المناهج الكلامية الباطلة التي هي في الحقيقة أعظم ما يحول بين العبد وبين معرفة ربه، وأعظم ما ينقص الإيمان ويضعفه، وعرف ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي تعرف بها إلى خلقه والتي وردت في الكتاب والسنة، وفهمها على منهج السلف الصالح، فقد وفق لأعظم أسباب زيادة الإيمان. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فيه حث على إحصاء هذا العدد من أسماء الله، وليس المراد بالإحصاء عدها فقط، وإنما المراد العمل بما تقتضيه، فلا بد من فهم معاني الأسماء والصفات ومعرفة ما تدل عليه حتى يتسنى الاستفادة التامة بها. قال أبو عمر الطلمنكي رحمه الله: من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعرفة بالأسماء والصفات وما تتضمن من الفوائد وتدل عليه من الحقائق، ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالما لمعاني الأسماء ولا مستفيدا بذكرها ما تدل عليه من المعاني. Maka apabila seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang benar, yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang selamat dari metode dan cara-cara orang yang menyimpang pada perkara ini, yaitu metode yang dibangun di atas penyelewengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau pengingkaran, atau menentukan bentuknya, atau menyamakannya dengan makhluknya. Barang siapa yang selamat dari cara-cara ahlul kalam yang batil ini, yang mana metode dan cara tersebut adalah perkara terbesar yang menghalangi seorang dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan perkara terbesar yang dapat mengurangi dan melemahkan iman. Ya, jika seorang selamat dari metode-metode tersebut dan dia berada di jalan yang benar, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang tinggi dan luhur. Ia mengenal Allah Subhanahu wa taala yang Allah perkenalkan dirinya kepada makhluknya yang tertera dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ia fahami dengan manhaj as-salafus salih, maka ia telah diberi taufik dan dibimbing untuk perkara terbesar yang bisa menambah keimanan. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam: "Inna lillahi 99 asman 100 illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah." Sungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa yang menghitungnya dia akan masuk surga. Dalam hadis ini ada motivasi dan anjuran untuk menghitung dan menghafal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tentu bukan maksudnya sekedar menghafal, bisa menyebutkan satu persatu, akan tetapi yang dimaksud adalah beramal dengan kandungan nama-nama tersebut. Maka seseorang perlu untuk memahami makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, serta memahami kandungan dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut agar
ia bisa mengambil faedah yang sempurna darinya. Berkata Abu Umar At-Talamanki rahimahullah, min tamamil ma'rifah bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi, di antara kesempurnaan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, yang seorang hamba yang berdoa dan menghafal apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mengenal nama-nama dan sifatnya, ia harus mengetahui kandungan dari nama-nama tersebut dan hakikat-hakikat yang terdapat di dalamnya. Barang siapa yang tidak mengetahui maknanya, tidak mengerti kandungan dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut, maka berarti dia belum mengambil faidah dari apa yang disebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله لإحصائها 3 مراتب. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها. المرتبة الثالثة دعاء الله بها، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله مبينا معنى أحصاها الواردة في حديث أبي هريرة المتقدم، قال: أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد الله بها دخل الجنة، والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته. ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان، والإيمان يرجع إليها. فمن عرف الله هذه المعرفة كان من أقوى الناس إيمانا وأشدهم طاعة وتعبدا وأعظمهم خوفا ومراقبة لله سبحانه. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dan menjelaskan bahwa ihsa, menghafal nama-nama Allah itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama yaitu ihsa'u al-fadhiha wa adadiha, menghitung, menghafal lafaz-lafaz dan jumlahnya. Tingkatan yang kedua yaitu memahami makna dan kandungannya. Tingkatan yang ketiga yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut, dan ini mencakup doa ibadah dan doa permintaan. Berkata Ibnu Sa'di ketika beliau menjelaskan, Ibnu Sa'di rahimahullah, ketika beliau menjelaskan makna dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man ahsaha, siapa yang menghitungnya, yang tertera dalam hadis Abu Hurairah yang kita sebutkan tadi, maksudnya adalah man hafidhaha wa fahima ma'aniha, barang siapa yang menghafalnya, memahami maknanya, wa taqadaha, dan meyakininya, wa ta'abbadallaha biha dakhalal jannah, dan beribadah kepada Allah dengannya, maka dia akan masuk surga. Dan surga, kata beliau, tidak dimasuki kecuali orang-orang yang beriman. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya sumber terbesar seorang mendapatkan keimanan, mendapatkan kekuatan iman dan kekokohan iman, yaitu dengan cara mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, yang merupakan pokok keimanan, bahkan keimanan kembali kepadanya. Maka barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan metode seperti ini, dialah orang yang paling kuat imannya, paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, paling baik ibadahnya, dan paling takut dan paling merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: يقول تعالى ذكره: إنما يخاف الله فيتقي عقابه بطاعته العلماء بقدرته على ما يشاء من شيء، وأنه يفعل ما يريد، لأن من علم ذلك أيقن بعقابه على معصيته فخافه ورهبه خشية منه أن يعاقبه. وقال ابن كثير رحمه الله: أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل،
كانت الخشية له أعظم وأكثر. وقد جمع هذا المعنى أحد السلف في عبارة مختصرة فقال: من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. قال ابن القيم رحمه الله: وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد، والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Berkata Ibnu Jarir rahimahullah dalam tafsirnya, ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, innama yakhafullaha fayattaqi iqabahu bi ta'atih. Sungguhnya yang takut kepada Allah kemudian dia menghindar dari hukuman Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaatinya adalah para ulama. Orang-orang yang berilmu, mengetahui kudrah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala melakukan segala sesuatu. Dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Karena barang siapa yang mengetahui hal tersebut, dia akan yakin bahwasanya Allah mampu menghukum orang yang bermaksiat kepadanya. Sehingga ia pun merasa takut, merasa khawatir untuk dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah juga mengatakan, innama yakhshahu haqqa khasyatihil ulama al-arifuna bih. Sungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah adalah para ulama yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu kullama kanatil ma'rifah lil 'azimil 'alimil mawsufi bi sifatil kamali man'uti bil asma'il husna, kullama kanatil ma'rifatu bihi atam wal ilmu bihi akmal kanatil khasyatu lahu a'zam wa aktsar. Kata beliau, karena setiap seorang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, maha mengetahui, yang mempunyai sifat-sifat yang sempurna, yang diberi nama dengan nama-nama yang indah, semakin sempurna pengetahuan seorang tentang hal tersebut, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin besar pengagungan kepadanya. Dan hal ini pernah disebutkan oleh seorang ulama salaf dalam kalimat yang ringkas. Ia mengatakan, man kana billahi a'raf kana minallahi akhwaf. Barang siapa yang lebih kenal dengan Allah, maka dia pun akan semakin takut kepadanya. Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan, walaysat hajatul arwahi qattun ila syai'in a'zama minha ila ma'rifati bariha wa fatiriha. Tidaklah kebutuhan ruh kepada sesuatu lebih besar dari kebutuhannya kepada mengenal penciptanya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mencintainya, memujinya, mengingatnya, dan selalu berusaha untuk dekat kepadanya. Dan tidak ada jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, kecuali dengan cara mempelajari hal tersebut. Karena seorang hamba semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin rindu kepadanya, semakin dekat kepadanya. Dan semakin seorang tidak mengenal Allah, maka dia akan semakin bodoh, semakin benci dan semakin jauh darinya. Dan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Qayyim, yunzilul 'abda min nafsihi haitsu yunziluhul 'abdu min nafsihi. Allah akan menempatkan seorang hamba pada dirinya sebagaimana hamba tersebut menempatkan Allah pada dirinya. فمعرفة الله عز وجل تقوي جانب الخوف والمراقبة وتعظم الرجاء في القلب وتزيد في إيمان العبد وتثمر أنواعا كثيرة من العبادة، ولا سبيل إلى هذه المعرفة ولا طريق إليها إلا تدبر كتاب الله وما تعرف به سبحانه إلى عباده على ألسنة رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله، وما نزه نفسه عنه مما لا ينبغي له ولا يليق به سبحانه،
وتدبر أيامه وأفعاله في أوليائه وأعدائه التي قصها على عباده وأشهدهم إياها ليستدلوا بها على أنه إلههم الحق المبين الذي لا تنبغي العبادة إلا له، ويستدلوا بها على أنه على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم، وأنه شديد العقاب، وأنه غفور رحيم، وأنه العزيز الحكيم، وأنه الفعال لما يريد، وأنه الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، وأن أفعاله كلها دائرة بين الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة، لا يخرج شيء منها عن ذلك. وهذه الثمرة لا سبيل إلى تحصيلها إلا بتدبر كلامه والنظر في آثار أفعاله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله: فمن كانت معرفته لله كذلك وتفقه في هذه البصيرة كان من أقوى الناس إيمانا وأحسنهم إجلالا وتعظيما ومراقبة لله عز وجل، وأكثرهم طاعة وتقربا إليه. والناس في ذلك متفاوتون، فمقل ومستكثر. رزقنا الله أجمعين حسن الإيمان بأسمائه وصفاته والتحقيق لتوحيده وتعظيمه، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maka mengenal Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan rasa takut, rasa pengawasan Allah Subhanahu wa taala, akan memperkuat rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menambah keimanan seorang hamba, akan membuahkan buah-buah yang sangat banyak, buah-buah yang sangat indah, dan tidak ada jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mentadabburi dan merenungi Al-Qur'an. Juga dengan cara mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat apa yang disampaikan oleh rasul-rasulnya dari nama-nama dan sifat-sifat serta perbuatan-perbuatannya. Juga apa yang Allah sucikan dirinya dari perkara-perkara yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan cara memperhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada para wali-walinya dan bagaimana Allah menghadapi musuh-musuhnya, yang semuanya Allah ceritakan kepada hambanya, Allah perlihatkan kepada mereka agar mereka benar-benar mengenal Allah yang maha benar dan maha kuasa, yang tidak pantas peribadatan kecuali kepadanya, dan agar mereka mengetahui bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu, maha mengetahui segala sesuatu, Allah maha keras dan berat hukumannya, Allah maha pengampun, maha penyayang, Allah maha bijaksana, maha perkasa, Allah maha melakukan apa yang Allah kehendaki, dan ilmu Allah serta rahmatnya meliputi segala sesuatu. Dan apa yang Allah lakukan tidak keluar dari kebijaksanaan, kasih sayang, keadilan, dan kebaikan. Tidak ada satupun yang Allah lakukan yang keluar dari hal-hal tersebut. Buah ini tidak mungkin didapatkan kecuali dengan mentadabburi, merenungi Al-Quran, dan memperhatikan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan. Maka barang siapa yang mengenal Allah dengan cara tersebut, maka ialah orang yang paling kuat imannya, yang paling mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling merasa diawasi oleh Allah, yang paling taat, yang paling dekat. Dan manusia tentu bertingkat-tingkat dalam hal ini. Ya, di antara mereka ada yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik, dan sebagian mereka kurang dalam pengetahuan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita semua kebaikan iman dan pengenalan terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Juga semoga kita semua termasuk orang yang merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang yang selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengabulkan doa. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV,
Demikianlah ikhwatul Islam azanillah wa iyyakum, kajian ilmiah yang telah kita simak bersama dalam format rekaman. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak kembali ini menguatkan pemahaman kita dan juga memudahkan bagi kita untuk mengamalkannya sehingga menjadi pemberat timbangan di yaumul hisab nanti. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Terima kasih Anda masih bersama Roja TV dan Radio Roja. Ikuti terus kajian Islam yang akan ditayangkan pada jam-jam berikut ini. Inilah jalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Sabiqunal awwal minal muhajirin wal ansar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ayat-ayat Al-Quran. Ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.